Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah menggali informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi fokusnya adalah mencari informasi tentang teks yang berisikan nanti tuh teksnya berisikan atau berjudulkan teknologi produksi pangan. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama di sini adalah pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Intinya teknologi ini adalah mempermudah kerja kita atau kerja manusia. Misalnya yang dulunya jalan kaki, tiba-tiba ada sepeda, ada motor, ataupun ada mobil. Nah, seperti itu contohnya. Nanti fokusnya adalah tentang teknologi yang ada di sekitar kita. Kalau dari gambar sini, ini menunjukkan tentang kemajuan teknologi. Contohnya adalah handphone nih. Di sebelah kiri adalah gambar handphone zaman dulu. Dan di sebelah kanan adalah handphone zaman sekarang nih yang sudah mudah. Mungkin yang dulunya berat, tidak bisa mengakses internet, sekarang sudah bisa mengakses internet. Layarnya sudah full. Nah, ini contoh dari kemajuan teknologi dan mempermudah kehidupan kita. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah contoh dari gambar televisi. Nah, ini contoh perkembangan teknologi pada televisi nih. Yang dulunya hitam putih, pakai antena, TV-nya tebal, sekarang sudah layarnya tipis, bisa akses internet, bahkan ada TV yang bisa menonton YouTube ataupun mengakses internet, bisa video call. Nah, ini contoh dari kemajuan teknologi. Tadi sudah kita tampilkan dua contoh tentang perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kita dapat menggali informasi penting teknologi dari sebuah teks. Nah, jadi kita kali ini akan masuk mungkin ke dalam teksnya nih. Jadi kita akan menggali informasi penting tentang teknologi dari sebuah teks atau gambar menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, jadi ada langkah-langkahnya nih. Baik, kita perhatikan langkah-langkah berikut. Oke, di sini ada 5 langkah cara menggali informasi dari sebuah teks. Yang pertama, baca keseluruhan teks. Nah, jadi kita harus membaca seluruh teksnya, nggak boleh baca setengah-setengah. Nanti kalau baca setengah-setengah, kita nggak akan tahu informasi penting apa yang ada di dalam teks. Yang kedua, temukan kalimat utama setiap paragraf. Nah, jadi kita harus mencari tuh kalimat utama dari setiap paragraf. Biasanya dia ada di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, tandai setiap kata penting. Ini juga penting. Jadi setiap kata penting itu harus kita tandai atau mungkin kita beri warna agar kita bisa tahu mana-mana saja kata pentingnya. Yang keempat, cari kata yang belum dipahami di KBBI. Nah, jadi dari teks pasti ada kata yang akan tidak kita pahami. Dari kata yang tidak kita pahami itu, kita harus mencarinya di kamus besar ataupun mungkin kalau zaman sekarang jika kita menemukan kata yang belum kita ketahui artinya, kita bisa mencarinya di Google. Dan yang kelima, tulis dalam bentuk ringkasan. Nah, kata-kata penting yang sudah kita dapat tadi bisa kita tulis dalam bentuk ringkasan, tentunya dengan bahasa yang mudah kita pahami. Berikut contoh teks. Nah, dari teks ini nanti akan kita cari kata-kata pentingnya atau kalimat utamanya berdasarkan 5 langkah tadi.
Nah, di sini berjudulnya kita baca sama-sama, tips mengolah minuman lidah buaya. Warga salah satu dusun di Yogyakarta memanfaatkan tanaman lidah buaya untuk diolah menjadi pangan. Lidah buaya merupakan salah satu jenis tumbuhan di Indonesia. Lidah buaya diolah menjadi berbagai produk pangan seperti keripik dan dodol. Lidah buaya juga dapat diolah menjadi minuman. Sebelumnya, minuman olahan lidah buaya hanya bertahan paling lama 2 hari. Hal ini tentunya merugikan pengusaha minuman lidah buaya. Akan tetapi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam kurung LIPI Yogyakarta berhasil menemukan teknologi yang membuat minuman lidah buaya bertahan lebih lama. Teknologi ini membuat olahan tidak cepat basi sehingga kerugian produsen dapat dikurangi. Nah, teks ini ada di halaman 8. Jadi dari teks ini kita bisa menggali informasi. Nah, menggali informasinya sesuai dengan 5 cara yang ditampilkan di slide sebelumnya tadi. Ini berikut contoh kata kunci dari teks yang telah kita baca. Di sini ada 3, yaitu lidah buaya, minuman, dan masa ketahanan. Lidah buaya tadi tentunya sesuai dengan judul teks karena bahan dasarnya yaitu lidah buaya. Nah, di sini ada minuman. Minuman ini artinya lidah buaya tadi bisa diolah menjadi apa saja. Sedangkan masa ketahanan ini itu dibahas pada paragraf kedua, yaitu tentang berapa lama olahan lidah buaya ini bertahan. Nah, informasi yang terdapat pada teks, penggunaan teknologi pangan membuat minuman lidah buaya bertahan lebih lama, sehingga mengurangi kerugian produsen. Nah, jadi sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tulisan. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Nah, sebelum menutupnya, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton video.